Perkenalkan, nama saya Nyoman Dianawati, kelas 11A. Saya di sini akan menjelaskan tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Makna hubungan internasional. Secara umum, makna hubungan internasional dapat diartikan sebagai hubungan yang bersifat global yang meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas ketatanegaraan. Konsepsi hubungan internasional oleh para ahli sering dipersamakan dengan konsepsi politik luar negeri, hubungan luar negeri, dan politik luar negeri. Untuk memperluas pemahaman kalian, berikut akan saya bahas mengenai makna dari ketiga konsep tersebut. A. Politik luar negeri. Politik luar negeri adalah seperangkat cara atau kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain dengan tujuan tercapainya negara serta kepentingan nasional negara yang bersangkutan. Yang B adalah hubungan luar negeri. Hubungan luar negeri adalah keseluruhan hubungan yang dijalankan oleh suatu negara dengan semua pihak yang tidak tunduk pada kedaulatannya. Yang C, politik internasional adalah politik antar negara yang mencakup kepentingan dan tindakan beberapa atau semua negara serta proses interaksi antar negara dengan organisasi internasional. Baik, kita akan membahas tentang pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia. Suatu bangsa yang merdeka tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan dari negara lain. Untuk mendapatkan dukungan tersebut, suatu negara harus mengadakan hubungan yang baik dengan negara lain. Perlunya kerjasama dalam bentuk hubungan internasional antara lain karena faktor-faktor berikut. Faktor internal yaitu adanya kekhawatiran terancamnya kelangsungan hidup ke depannya. B. Faktor eksternal yaitu ketentuan hukum alam yang dapat dipungkiri bahwa suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dengan negara lain. Ketergantungan tersebut terutama dalam upaya memecahkan masalah-masalah ekonomi, politik, hukum, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Secara umum, organisasi internasional dapat diartikan sebagai organisasi yang berkedudukan sebagai subjek hukum internasional dan mempunyai kapasitas untuk membuat perjanjian internasional, hukum internasional, dan organisasi internasional. Organisasi internasional pada umumnya beranggotakan negara-negara. Akan tetapi, meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan organisasi internasional terdiri dari berbagai badan hukum atau badan hukum dan badan usaha, bergantung dari sifat organisasi tersebut. Peran Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Indonesia resmi menjadi anggota PBB ke-60 pada tanggal 28 September 1950. Indonesia juga terdaftar dalam beberapa lembaga di bawah naungan PBB, misalnya ECOSOC, Dewan Ekonomi dan Sosial, ILO, Organisasi Buruh Internasional, maupun FAO, Organisasi Pangan dan Pertanian. Peran Indonesia dalam ASEAN. Indonesia berperan di ASEAN adalah sebagai penggagas KTT pertama. ASEAN didirikan di Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967. Tujuan ASEAN untuk menggalang kerja sama antara negara dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi, mendorong perdamaian dan stabilitas dalam berbagai bidang kepentingan bersama. Beberapa perwakilan ASEAN yaitu Indonesia diwakilkan oleh Hada Malik, Malaysia Tun Abdul Razak, Singapura Sinatham, Filipina Narkiso Romas, Thailand Tahnat Koman.
Indonesia sering menjadi tuan rumah dalam acara-acara penting ASEAN, diantaranya sebagai berikut. A. KTT ASEAN pertama. KTT ini diselenggarakan di Bali pada tanggal 24 Februari 1976. Dalam KTT ini dihasilkan dua dokumen penting ASEAN. Deklarasi ASEAN Bali Accord 1 berisi berbagai program yang akan menjadi kerangka kerjasama ASEAN. Selanjutnya, kerjasama ini meliputi bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan. Yang B. Perjanjian persahabatan dan kerjasama. Dalam perjanjian ini disepakati prinsip-prinsip dasar dalam hubungan satu sama lain. Prinsip ini antara lain tidak campur tangan urusan dalam negeri satu sama lain, menyelesaikan perselisihan secara damai, dan menolak penggunaan ancaman atau kekerasan. B. Pertemuan informasi pemimpin negara ASEAN pertama. Pertemuan diselenggarakan di Jakarta tanggal 30 November 1996. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari keputusan yang dihasilkan dalam KTT kelima ASEAN di Bangkok pada bulan Desember 1995. Yang C. KTT ASEAN ke-9. KTT ke-9 diselenggarakan di Bali pada tanggal 7 Oktober 2003. Dalam KTT ini dihasilkan deklarasi ASEAN Bali Concord 2 sebagai kelanjutan dari Bali Concord 1 1976. Bali Concord 2 berfungsi memperkuat visi ASEAN 2020. Dalam Bali Concord 2 ditetapkan komunis ASEAN yang didasarkan ada 3, yaitu Komunis Keamanan ASEAN ASC, Komunis Ekonomi ASEAN AEC, dan Komunis Sosial Budaya ASEAN ASCC. Peran serta Indonesia dalam gerakan non-blok. Peran Indonesia dalam gerakan non-blok adalah sebagai peningkatan kerjasama ekonomi antar negara selatan dan utara selatan yang terjadi di KTT GNB.